Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Selamat malam, bertemu lagi kita di doa mujizat di bulan April ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada, tetap memuji Tuhan, tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin kami Tuhan anak-anak-Mu dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Biarlah hati kami tetap melekat dengan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini persembahan yang bisa kami persembahkan. Yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Ini iman kami, bersama-sama kita katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap-hadap, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Ini iman percaya kami Tuhan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber pengamanku. Haleluya. Kita katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang-hadap, ku tahu sungguh kami percaya janji-Mu Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan goyah iman percaya kami Yesus. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan, perlindunganmu. Kaulah Allah sumber kemenangan. Dialah sumber kemenangan. Sekali lagi kita katakan, kemenanganku. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Siapa yang percaya bahwa kita telah ditebus Tuhan dengan darah-Nya yang ajaib. Dia terbesar dalam hidup kita. Dia sanggup memulihkan dan menyembuhkan kita. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat untuk memujikan pujian ini. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatan. Dia siapa saudara? Amin. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Dengan segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
tangan kami, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita, kita serukan Yesus terbesar dan mulia, ajaib semua berbuat, hanya Dia yang terbesar. Kau terbesar dan mulia, Dialah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua. Haleluya Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berjiwa roh kita. Yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus, Kaulah jalan keluar kami Tuhan. Tuhan tahu negeri ini sedang sakit Tuhan. Di sini kami berdoa Tuhan. Di sini kami mengangkat tangan kami. Kami minta belas kasihan-Mu Tuhan, memulihkan negeri ini Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Ya Ramalah Syara Lamalah Malah Ya Ramalah Syara Wala 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 Malah Malah Syara Malah 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 Ya Ramalah Syara Wala 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 Syakara Syara Malah 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 You are healing.
you are, meeting every hour. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you. That is who you are. 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 Sing with me. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop. Amen, Jesus. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't see it, you working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop, you never stop.
Tuhan namamu. Segala pujian, segala pujian. Amin Yesus. Sebab Kau kudus. Segala pujian, segala nafas muliakan-Mu. Surga buktikan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Ini tiba saatnya kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, untuk puji baroh kami. Biarlah hati kami yang terbuka siap untuk didapuri sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada, dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama saya kitab Hagai. Hagai pasal 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Hagai 2 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Saya akan baca buat Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara terkasih, Hagai, kitab Hagai ditulis 520 sebelum Masehi atau 520 sebelum Yesus lahir. Ada dua hal yang dinubuatkan Hagai menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Yang pertama, coba kita perhatikan. Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Hal pertama yang dinubuatkan oleh Hagai adalah tentang dunia. Alkitab berkata bahwa aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut dan darat, menggoncangkan segala bangsa. Saudara perhatikan,
kitab ini ditulis 520 sebelum Yesus lahir. Nah, apa yang terjadi saudara? Ibrani pasal 12 ayat 26 mengulang apa yang disampaikan oleh Hagai. Sedangkan Bapak Ibu tahu bahwa surat Ibrani ini ditulis tahun 67 Masehi atau 67 setelah Yesus lahir. Ada rentan waktu yang cukup panjang antara Hagai dan Ibrani. Coba saya baca buat saudara, Ibrani 12 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapkan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara perhatikan, 520 sebelum Yesus lahir, Hagai menubuatkan bahwa akan terjadi goncangan besar bumi, langit, laut dan darat, saudara. Kemudian ditegaskan kembali di Ibrani, ditulis pada tahun 67, hal yang sama. Saudara, kalau Alkitab menulis sesuatu lebih dari satu, maka saya percaya itu adalah sesuatu yang penting, yang pertama. Yang kedua yang saya dapatkan, kalau Alkitab menulis lebih dari satu, maka itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Kita ingat Yesaya menubuatkan bahwa akan lahir seorang anak yang akan diberi nama Penasihat Ajaib, Raja Damai, Allah Perkasa, Bapa yang Kekal. Yesaya ditulis 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nah, perhatikan saudara. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengerti firman Tuhan dan belajar mempercayainya. Karena saya percaya apa yang ditulis Alkitab itu ya dan amin. Kalau dalam Hagai dikatakan akan menggoncang langit, bumi, laut dan darat, akan menggoncangkan segala bangsa. Kemudian di Ibrani dikatakan lebih jelas bahwa waktu itu, ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menunjukkan pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan. Segala bangsa sedang digoncangkan. Dengan adanya virus pandemi, saudara. Saya tidak katakan bahwa itu akhir dari segala-galanya, tapi saudara dan saya bisa belajar bahwa ini merupakan salah satu tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Untuk kali yang kedua, bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Pertanyaannya adalah, apa maksud dan tujuan terjadinya goncangan itu? Dari Ibrani saya bisa sampaikan bahwa maksud dan tujuan menggoncangkan adalah supaya apa yang tidak dapat digoncangkan tetap ada. Tetapi apa yang dapat digoncangkan dihapus atau dibatalkan. Apa yang tidak dapat digoncangkan?
Beberapa waktu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa salah satu maksud tujuannya adalah kemurnian. Coba kita baca sekali lagi. 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat yang ke-7 dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, apa yang sedang diuji hari-hari ini? Apa yang sedang digoncangkan hari-hari ini? Alkitab mengatakan dengan jelas kemurnian, saudara ya. Karena kemurnian ini adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan. Emas murni diapa-apakan tetap emas murni. Tetap logam mulia. Emas murni sekalipun dibakar sampai meleleh, dia tetap emas yang murni. Dia tetap logam yang mulia. Nah saudara, apa yang sedang digoncangkan oleh Tuhan hari-hari ini? Apa yang sedang dimurnikan oleh Tuhan hari-hari ini? Salah satunya dikatakan kemurnian iman. Kenapa saudara? Karena kalau kita belajar dari kemurnian, murni itu ada levelnya saudara. Emas yang murni, logam mulia saudara. Emas yang murni itu 24 karat, 100% 24 karat. Tapi ada juga emas yang tidak murni dalam arti ada campurannya. Ada yang 70%, ada yang 80%. Ada yang 17 karat, 18 karat, sampai 24 karat. Nah saudara, begitu juga iman saudara dan saya. Tuhan ingin membuktikan kemurnian iman saudara dan saya sampai di mana. Itu artinya saudara, kita harus tahu, kita perlu tahu sampai di mana level iman kita. Saya ingat di Yeskel, Tuhan bawa Yeskel untuk masuk dalam satu sungai saudara. Dikatakan sungai itu awal mulanya dia masuk sampai kedalamannya baru sampai mata kaki. Kemudian Tuhan bawa terus sampai masuk ke paha saudara ya. Tuhan bawa terus sampai ke pinggang. Tuhan bawa terus sampai tidak bisa berjalan lagi, harus berenang. Saudara, itulah iman yang saudara dan saya harus raih, harus kejar. Kita harus punya kemurnian yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena saudara, kemurnian itu sangat penting. Dalam kehidupan ini juga kemurnian itu sesuatu yang penting. Saya ingat saudara, satu kisah bagaimana seorang kaya akan berpergian keluar kota. Kemudian dia panggil hamba-hambanya, dikasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Beberapa saat kemudian Tuhan ini kembali dan dipanggil hamba-hambanya. Nah, perhatikan saudara. Dari 3 hamba ini yang 5 talenta memberi kembali dengan hasilnya. 5 menghasilkan 5, 10. Yang 2 mengembalikan 2, menghasilkan 2 lagi 4. Tapi yang 1, Alkitab mencatat ini. Ketika hamba yang menerima 1 ini saudara, berbeda dengan hamba yang menerima 5 dan 2. Hamba yang menerima 5 dan 2 saudara, itu orang-orang yang sungguh, saya bilang itu orang-orang yang hamba-hamba yang sungguh murni. Tidak mikir macam-macam, dia terima tugas dan dia lakukan dengan penuh tanggung jawab.
dia selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Murni seorang pekerja. Tapi hamba yang satu, saudara, ketika dia menerima 1 talenta, bukannya dia mengusahakan, bukannya dia mengerjakan, saudara. Tapi Alkitab mencatat, dia berpikir dalam hatinya bahwa tuannya adalah orang yang jahat, tuannya adalah orang bengis, yang menuai dengan tidak menabur. Akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Saudara, ini menunjukkan bagaimana seseorang itu murni atau tidak. Kelihatan. Dari sikap, dari perilaku, dari tanggung jawab. Di Kisah Rasul, ketika murid-murid mempersembahkan apa yang menjadi milik mereka, maka Alkitab mencatat ada sepasang suami istri, Ananias dan Safira. Dia kemudian berkata bahwa mereka juga akan menyerahkan hasil penjualan tanah mereka. Tapi yang terjadi kemudian, saudara, mereka menahan sebagian. Saya percaya bukan karena mereka menahan sebagian kemudian Tuhan murka dan kemudian mereka mati, saudara. Tapi saya melihatnya bahwa inilah kemurnian, saudara. Ada orang yang melakukan sesuatu dengan murni, dengan tulus, tidak ada pamrih, nggak ada motivasi. Dia lakukan karena sadar itu yang menjadi bagiannya, sadar karena itu menjadi tugasnya, sadar bahwa itu menjadi tanggung jawabnya. Sebab itu hari-hari ini saya berdoa buat saudara, saya ingatkan buat saudara, sampai di mana level kemurnian imanmu di hadapan Tuhan. Ada satu lagu lama yang mengingatkan saya bahwa iman ini sesuatu yang penting di mata Tuhan. Ya, pujian ini berkata gini, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Tuhan kan membiarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Saudara, kalau kita punya iman yang murni, saya percaya ketika Tuhan menyatakan dirinya kelak, saudara. Saudara dan saya yang tidak tergoncangkan, kita yang akan menerima bagian dari apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya. Coba perhatikan Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua. Ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus mengajar kepada jemaat Kolose untuk berakar. Ya, untuk berakar di dalam Dia, berakar di dalam Yesus, dibangun di atas Yesus. Supaya iman kita semakin teguh. Iman yang murni adalah iman yang berakar di dalam Yesus dan dibangun di dalam Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus. Ada yang berakar, ada yang tidak berakar. Lukas, coba kita lihat sebentar. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, Lukas 8 ayat 13 dikatakan, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman,
menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Perhatikan, hari-hari ini iman saudara harus berakar di dalam Yesus. Harus dibangun di atas Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus. Kenapa saudara? Kalau kita tidak berakar, maka Alkitab katakan ketika pencobaan datang, kita bisa menjadi murtad. Sebab itu saudara, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpandanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus mengajar kepada jemaat Filipi dengan hendaklah kamu hidupmu berpandanan dengan Injil Kristus. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, apapun yang terjadi, lakukanlah dirimu dengan cara yang layak untuk Injil Kristus. Apabila aku datang, aku melihat. Atau apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa saudara tetap punya iman yang teguh di dalam Yesus. Sebab itu saya berdoa saudara, di tengah-tengah goncangan yang terjadi hari-hari ini, dan itu cukup berdampak pada seluruh kehidupan, baik dalam pekerjaan, usaha, bisnis, perekonomian, dalam kehidupan ibadah-ibadah. Saudara, jaga kemurnian imanmu. Tetap berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Yesus dan bertumbuh di dalam Yesus. Maka apabila Tuhan menyatakan dirinya kelak, saudara dan saya kedapatan sempurna, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara, kembali ke Hagai pasal yang kedua. Apa yang dinubuatkan Hagai? Yang pertama tentang dunia, bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi, langit, laut dan darat, menggoncangkan bangsa-bangsa. Dan hari-hari ini 80% bangsa negara di dunia tergoncang dengan adanya pandemi virus COVID-19 corona ini. Saya berdoa, saudara tetap bertahan, tidak tergoncangkan, karena saudara punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, Hagai menubuatkan ayat yang ke-8. Hagai 2 ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ada berita baik, ada berita bagus yang perlu saudara dan saya ketahui di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Ternyata Allah menyiapkan satu berkat yang luar biasa. Dikatakan, sekali lagi saya baca buat saudara, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga ada maksud tujuan Tuhan untuk menggoncangkan segala bangsa, untuk menggoncangkan yang terjadi hari-hari ini, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku, kata Tuhan, akan memenuhi rumah ini. Rumah, R-nya huruf besar. Rumah ini dengan kemegahan. Ini bicara tentang bait Allah. Ini bicara tentang
rumah Allah, gereja rumah Tuhan, bait Allah. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Tuhan akan mengguncang. Untuk apa guncangan itu? Supaya Tuhan akan memenuhi rumah Tuhan dengan kemegahan. House with glory. Ya. Rumah dengan kemegahannya. Nah, ini berita baik buat saudara dan saya. Saudara dan saya yang bertahan, tidak tergoyahkan. Karena saudara punya iman yang murni. Dengar baik-baik, Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Tuhan akan memenuhi hidupmu dan hidupku dengan kemegahan, dengan kemuliaan. Ya. Karena rumah ini bicara tentang bait Allah. Dan kita tahu bahwa bait Allah itu adalah saudara dan saya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, sehingga roh Allah tinggal di dalam kamu. Nah, ini berita baiknya, saudara. Berita baiknya adalah ketika saudara bertahan, tidak tergoncangkan oleh apa yang terjadi hari-hari ini. Iman, harap, kasih saudara tetap murni di hadapan Tuhan. Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Maka bagian saudara dan saya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya. Bahkan lebih jelas lagi dikatakan bukan hanya kemegahan, bukan hanya kemuliaan, tetapi dikatakan bahwa Tuhan juga akan memenuhi, memberikan damai sejahtera. Hagai 2 ayat yang ke-9 saya lanjutkan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini. Bicara bait Allah. Bicara bait Allah, bicara saudara dan saya sebagai tempat Tuhan. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Saudara, ini janji Tuhan. Ya. Kalau saudara punya iman yang murni, hidup saudara akan dipenuhi kemuliaan dan perdamaian. Damai sejahtera. Bahkan Tuhan berjanji bahwa kemegahannya akan melebihi dari yang sebelumnya. Itu artinya saudara, di tengah-tengah goncangan ini saudara tetap bertahan, percayalah. Akhir dari semuanya, hidup saudara akan dimuliakan. Hidup saudara akan ditinggikan. Hidup saudara akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Penuh kemuliaan dan penuh perdamaian. Sebab itu saudara, pegang firman Tuhan ini. Di tengah-tengah guncangan yang ada, Tuhan punya maksud menyiapkan segala sesuatu buat kita semua, saudara dan saya. Di tengah-tengah guncangan yang ada, Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Saya berdoa, semua jemaat Cituci boleh tetap kuat menghadapi goncangan-goncangan hari-hari ini. Kita tetap beriman. Kita tetap berharap. Ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-4. Roma pasal yang ke-4. Roma pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, Abraham menjadi bapak orang percaya. Bapak orang beriman, bapak
banyak bangsa. Dimulai dari apa? Dia pegang kemurnian iman. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Itulah kemurnian iman. Saya berdoa, iman yang seperti itu yang kita semua, saudara dan saya, miliki hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, Hamba selesai sampaikan firman, meteraikan firman ini dalam loh hati setiap kami umat-Mu, jemaat GPA Glory to Glory. Supaya di tengah-tengah goncangan yang terjadi, kami tetap memiliki kemurnian iman. Kami boleh berakar di dalam Yesus. Kami boleh dibangun di atas Yesus. Kami boleh bertumbuh di dalam Yesus. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan janjikan akan rumah Tuhan, akan bait Allah, akan kehidupan kami benar-benar terjadi. Hidup kami diangkat, dipulihkan, dimuliakan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan sukacita. Kita naikkan pujian dengan sorak-sorai. Karena kita tahu Tuhan sudah memberi kemenangan, kelepasan bagi Bapak Ibu Saudara kita semua malam hari ini. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku serta jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku serta jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dimuliakan. Mari bersama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan. Kau sungguh ajaib, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya. Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja yang mulia, Raja damai.
buat kami semua Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, lawatan-Mu dahsyat atas kami. Biar firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, termeteraikan dalam loh hati kami yang paling dalam. Kami keluar dari tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh hidup kami diubahkan. Amin. Nama Yesus ditinggikan dan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati semua penata layanan yang bertugas panjang malam hari ini. Worship leader, singer, semua yang ambil bagian pemandu LCD, soundman, Tuhan berkati. Kameramen, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Hamba percaya jerilelah mereka bersekutu dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan segala jerilelah mereka. Tuhan memberi yang terbaik buat setiap pribadi, bahkan keluarga mereka Tuhan. Semua jemaat yang mengikuti ibadah online, Tuhan memberkati. Tuhan melawat dimanapun mereka berada. Hamba percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Amin. Untuk menjamah, menolong dan menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Amin, Yesus. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa mereka. Amin. Biarlah apa yang mereka doakan naik sampai hadirat Tuhan. Engkau Allah yang hidup mendengar doa mereka. Bahkan Engkau Allah yang menjawab doa-doa mereka. Amin. Bahkan melakukan tepat seperti apa yang mereka katakan di hadapan-Mu. Tuhan. Hamba memberkati di dalam nama Yesus. Diberkati mereka dalam kesehatan tubuh, jiwa, roh. Amin. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Diberkati mereka dalam hidup pernikahan, hidup rumah tangga, keluarga. Diberkati anak-anak mereka Tuhan. Diberkati dalam studi, dalam kuliah, dalam cita-cita. Diberkati dalam bisnis, usaha, pekerjaan. Diberkati di dalam perjalanan. Kau tibakan di tujuan dengan selamat dan kembali ke rumah tidak kurang suatu apa. Amin, Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami. Dan biarlah Tuhan kembalikan pada jam doa. Untuk kami bersekutu bersama-sama. Memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Kami terima berkat yang datang dari tempat maha tinggi. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami mulai malam hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.